Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatul Awam. Halaman 26. Yang ke-8 irodah al-irodatu. Artinya apa irodah itu? Kudroh maha kuasa. Irodah apa? Kita nggak hafal sih santri Asmaul Husna itu udah harus hafal. Wujud, ada, kidam, nah jadi sama artinya. Wujud, kidam, bakok, irodah itu kehendak. Orang umum mengartikan kehendak. Kudroh itu berkuasa, irodah itu berkehendak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-irodatu. Allah mempunyai sifat berkehendak. Ada bahasa lainnya masyiatu. Masya'a itu kan yang dikehendaki. Maka ada orang juga ada yang menggunakan istilah bukan irodah tetapi masyiah. Masyiah itu dari kata-kata masya'a, sesuatu sa'a yang dikehendaki oleh Allah digabung menjadi masyiah, jadi sesuatu yang dikehendaki. Jadi irodah, ada orang kalau nanti menyebut masyiah itu kalian jangan kaget, jangan heran, itu sama artinya. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Maha berkehendak itu masyiah atau irodah. Irodah itu apa sih? Nah, menurut Aqidatul Awan, wahia, adapun yang dimaksud irodah sifatun sifat qadimatun yang dulu qaimatun dan langgeng. Bila dengan zatnya ta'ala Allah ta'ala yuhossisu yang dikhususkan biha dengan irodah mungkin yang mungkin diba'din sebagian. Jadi dikhususkan sebagian, enggak semuanya. Jadi kalau diba'din itu sebagian. Ma yajuju, apa-apa yang mungkin yang diperbolehkan alaihi atas Allah. Fahuwa adapun Allah subhanahu maha suci Allah ta'ala, maha tinggi Allah ta'ala lahu kepada Allah. Nah, ini saya Bapak jelaskan. Di sini ada wa iradatihi wa hikmatihi fa yaj'alu hadza tawilan aw qasiran. Tawilan apa? Panjang, qasiran pendek. Iradah Allah itu aw hasanan atau yang baik, aw qabihan, aw aliman, aw jahilan. Qabihan yang jelek, aliman yang tahu, yang pintar, aw jahilan itu yang bodoh. Fi hadzal makan di waktu tertentu, aw fi ghairi atau selainnya. Ini Bapak jelaskan. Irodah itu artinya biasanya kalau orang umum itu Allah berkehendak. Kita juga punya kehendak enggak? Punya kan? Kita punya kehendak pintar, berarti belajar. Kita punya kehendak itu kan keinginan, tapi keinginan kita dengan keinginan Allah itu berbeda. Di sini ada kata-kata yuhossisu, itu dikhususkan. Oleh apa? Irodah Allah itu dibatasi. Lidah Bapak ini agak sakitnya. Apa namanya sariawan ya? Agak susah ngomong. Yuhossisu itu dibatasi. Hanya dua. Sifat Allah irodah yuhossisu itu dibatasi. Pertama, oleh waktu tertentu. Dan yang kedua oleh kehendak tertentu. Seperti ini. Misalnya Allah itu menciptakan makhluknya, itu kan kehendak Allah. Ya, ayo jangan ngobrol dulu. Allah menciptakan makhluknya itu kan kehendak Allah. Contoh, Allah ingin menciptakan kita, itu dibatasi oleh Allah. Itu artinya muhossisu itu dibatasi. Batasinya bagaimana? Semenjak azali dulu itu kita sudah ditulis oleh Allah itu. Oh nanti Fadli, ada orang hambaku yang namanya Fadli. Itu sifatnya bagaimana Fadli itu? Oh nanti Fadli itu orangnya gendut, orangnya tinggi, kulitnya agak hitam. Nanti nasibnya begini-begini secara detail semenjak dulu azali
semenjak rohnya dibawa Nabi Adam keluar dari surga itu udah tercatat. Nah, udah tercatat, tapi diwujudkan ke dunia, yukhassisu dibatasi. Ya nanti batasan fadli itu tidak akan berbeda dengan tulisan yang telah dituliskan oleh Allah semenjak zaman azali, semenjak dibawa roh kita itu dibawa oleh Nabi Adam. Itu namanya takdir, takdirnya sudah ditulis. Iroda berkehendak menciptakan, diwujudkan ke dunia, ini namanya iroda sudah diciptakan. Nah, nanti tidak akan lepas daripada takdir yang telah ditulis semenjak zaman azali. Itu kehendak Allah namanya. Jadi takdir itu bisa dirubah atau enggak? Ada yang bisa dirubah, ada yang bisa enggak. Nanti ada kaitannya dengan hadis. Kalian pasti sering dengar kalau namanya orang silaturahmi itu pasti akan akan panjang umur, kan itu ya. Dan akan banyak mendapatkan rezeki. Pernah enggak? Silaturahmilah kata Nabi, kalau kalian rajin silaturahmi nanti kalian akan panjang umur dan akan banyak rezeki. Nah, takdir itu ada dua macam. Takdir yang sudah tidak bisa dirubah, itu berarti seperti ketentuan tadi, fadli itu sudah ditulis itu. Nanti nasib keberuntungannya, rezekinya begini. Nah, nanti fisiknya tingginya sekian, kulitnya sekian, nanti badannya agak gemuk. Itu nggak bisa dirubah. Turun ke dunia ya sesuai tulisan Allah semenjak zaman azali. Nabi Adam keluar dari surga itu zaman azali. Sampai nanti sebelum Nabi Adam di punggungnya ada roh pun sudah dituliskan. Jadi kapan ya? Wallahu alam. Semenjak zaman azali itu nggak ada permulaannya, tapi ada, itu sudah ditulis. Lantas dibawa oleh Nabi Adam keluar dari surga, wujud sekarang semenjak azali sudah ditulis di dunia keluarlah fadli. Nah itu nggak bisa dirubah ya, tingginya sekian, beratnya sekian, nanti umur sekian, beratnya sekian, kulitnya demikian, hidupnya di mana, itu sudah dituliskan. Itu namanya takdir mutlak. Yang kedua takdir mu'allaq, digantungkan. Itu ada dua pilihan itu takdirnya itu. Ada dua pilihan. Yang pertama fadlan, nanti misalnya ini namanya, atau sifulan lah kalau. Si fulan itu akan, kalau dia ahli silaturahmi nanti umurnya akan 66. Tapi kalau nggak ahli silaturahmi dia hanya 56. Dua pilihan. Itu namanya takdir mu'allaq. Takdir yang digantungkan oleh Allah. Tapi malaikat nggak tahu itu, bahwa takdirnya si fulan itu ada dua pilihan, itu nggak tahu. Yang tahu hanya Allah, karena malaikat itu makhluk tetap bodoh kalau nggak dikasih tahu Allah. Malaikat tahu itu, kalau dikasih tahu itu namanya takdir mu'allaq, ada dua pilihan. Si fulan itu kalau nggak ahli silaturahmi nanti umurnya hanya 56. Tapi kalau ahli silaturahmi nanti umurnya 67 misalkan. Jadi kan selisih 10 tahun itu dipanjangkan umurnya. Nanti si fulan ini kalau tidak ahli silaturahmi rezekinya hanya sedikit. Misalkan hanya 10 juta misalnya. Tapi kalau ahli silaturahmi nanti rezekinya ada 100 juta. Ada dua pilihan. Nah, si fulan ini melakukan yang mana? Pembelajaran dikasih tahu oleh Allah begini melalui nabinya, hadisnya Nabi begini. Kalau kalian ahli silaturahmi nanti kamu panjang umur, sehat, panjang umur dan rezekinya tambah banyak. Nah, udah dikasih penjelasan oleh Allah dan Rasulnya, ya kita memilih. Si fulan itu harus memilih. Milih yang mana? Ahli silaturahmi atau yang enggak? Kalau yang enggak ahli silaturahmi, dia itu takdir yang mu'allaq, yang masih digantung oleh Allah, itu dia umurnya 56. Tapi kalau ahli silaturahmi dia 67 ini misalnya. Walaupun pas silaturahmi itu ditabrak mobil, misalnya si fulan ditabrak mobil atau mobilnya tabrakan, si fulan ini kebetulan selamat. Karena apa? Dia pas tabrakan mobil itu niatnya itu silaturahmi atau silaturahim. Tapi kalau dia naik mobilnya itu niatnya enggak silaturahmi, misalkan berangkat kerja, tabrakan ya mati, pakai takdir yang umurnya 56. Ngerti? Sama-sama naik mobil pergi ya.
perginya sama pergi. Tapi yang satu niatnya bukan silaturahim, misalkan mau kerja atau mau apa, yang bukan silaturahim aja, mau kerja atau main atau mau wisata. Yang satu niatnya silaturahim, tabrakan. Nah, si fulan itu kalau niatnya silaturahim, ya dia akan diselamatkan oleh Allah. Karena takdirnya dia memilih yang ahli silaturahim, ikut yang umurnya 67 tahun. Jelas ya? Jadi ada di Quran tuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada salah satu ayat yang yamhullahu may yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah itu bisa merubah sesuai yang dikehendaki dan bisa juga menetapkan. Sedangkan di sisi Allah itu ada Lauhul Mahfuz. Nasib kita, takdir kita kan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Itu bisa dirubah. Nah, yang bisa dirubah itu adalah takdir yang mu'allaq, takdir yang masih digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, takdir ada dua. Takdir yang hak, yang hakiki itu nggak bisa dirubah. Tapi takdir yang mu'allaq itu masih bisa dirubah karena Allah memberikan dua pilihan. Misalkan si fulan atau kalian, salah satu dari kalian masih ada yang bodoh. Nah, ini oleh Allah itu takdirnya digantung di sana itu. Kalau kamu saya takdirkan bodoh dengan catatan, tapi kalau kamu mau belajar, mau rajin sholat tahajud, sholat hajat, minta supaya kamu jadi pintar. Nanti opsi yang kedua, nanti otomatis takdir kamu saya rubah menjadi orang yang pintar. Itu namanya mu'allaq, takdir mu'allaq yang masih digantung oleh Allah. Nah itu bisa kita rubah. Termasuk Abu Hurairah, terus Ibnu Hajar Al-Haytami, itu ya takdirnya mu'allaq. Bodoh tiba-tiba menjadi pintar, itu karena dua pilihan tadi. Jelas ya? Iradah Allah itu, nah iradah Allah, kehendak Allah. Yang baik juga kehendak Allah, yang jelek juga kehendak Allah. Ridwan duduk di situ. Itu apakah bukan iradah Allah? Tetap sudah tercatat. Itu kehendak Allah di semenjak zaman azali dari dulu. Di Lauhul Mahfuz sudah tercatat. Oh nanti habis asar jam sekian, tahun sekian, tanggal sekian, Ridwan itu belajar sama Pak Fakih ngaji Aqidatul Awam, udah tercatat. Itu atas kehendak Allah. Ya. Berbuat jelek atas kehendak Allah. Oh si fulan, nah, kalau perbuatan jelek Bapak nggak berani memberikan contoh dengan kalian, si fulan aja. Berbuat jelek, dia minum, pemabuk, judi, penzina, itu juga udah kehendak Allah. Lantas pertanyaannya, namanya kehendak, itu apa artinya? Kehendak itu apa sih? Keinginannya. Keinginan kan? Apakah Allah itu cinta terhadap yang jelek-jelek? Kalau keinginan kan berarti dicintai. Kalian ingin beli HP misalkan Oppo dengan kode yang A30 misalnya. Berarti kan kalian cinta terhadap HP itu. Tiba-tiba Allah menciptakan makhluknya perbuatannya jelek. Allah berkehendak terhadap makhluknya berbuat jelek. Bukan berarti Allah mencintai hal yang jelek. Tapi kalau kehendak kita itu semuanya yang baik-baik kan tentunya, karena yang kita cintai. Sekolah ya keinginan kita pasti pintar. Kalau kerja yang gajinya gede. Ya. Kalau dagang untungnya yang banyak. Nggak ada orang kok kerja digaji kecil itu nggak ada. Nggak ada itu dari 1 miliar orang tuh belum tentu. Kalian juga menemui. Atau orang yang sekolah pengennya bodoh ada nggak? Nggak ada ya. Nah, bukan diartikan kalau kehendak Allah menciptakan makhluknya berbuat jelek itu berarti Allah cinta kepada kejelekan. Tidak. Tujuannya apa? Untuk pembelajaran. Kalau semuanya baik, lantas bagaimana kita bisa mengatakan jelek? Berarti yang jelek itu kan nggak ada. Jelas ya? Sedangkan Allah menciptakan ada yang patuh, ada yang tidak. Yang patuh di antaranya malaikat, suruh sujud kepada Nabi Adam, patuh. Sedangkan iblis enggak. Kalau nggak ada yang jelek, itu nggak ada iblis. Bagaimana ini iblis ini kan dia sudah berjanji nanti akan mempengaruhi kepada umatnya Nabi Adam yang bisa dipengaruhi supaya berbuat jahat. Jadi Allah itu hakikatnya tidak ingin manusia hambanya itu berbuat jelek. Tapi jelek itu diperlukan
oleh keadaan makhluk itu sendiri supaya kalian bisa mengatakan baik. Coba aja kalau nggak ada yang jelek, berarti kalian nggak ada kata-kata jelek itu nggak ada. Bener nggak? Misalkan baju itu bagus semua, ada nggak yang jelek? Nggak ada. Makanya Allah menciptakan yang jelek itu bukan berarti Allah cinta terhadap yang jelek, tapi untuk pembelajaran supaya kata-kata yang baik. Kalau murid yang baik, yang soleh itu yang bagaimana, yang rajin itu bagaimana, ini ada malas. Karena ada kata-kata malas, sehingga kita berlomba-lomba. Tapi di takdir Allah itu ada mu'alaq, takdir mu'alaq itu dua pilihan. Dua pilihan itu tentunya yang satu jelek, yang satu baik, tergantung kalian. Makanya di Quran disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Berarti apa? Takdir itu bisa dirubah, tapi takdir yang mu'allaq, yang malaikat sendiri nggak tahu. Nah, tadi contohnya, kalian itu digendaki oleh Allah kalau sesuai sabda Nabi, kalau silaturahim itu panjang umur. Kalian niat silaturahim naik mobil atau si fulan naik mobil, tiba-tiba mobil si fulan tabrakan. Nah, karena niatnya si fulan ini mau silaturahim, maka si fulan ini diselamatkan oleh Allah. Ini malaikat nggak tahu. Tapi kalau niatnya bukan silaturahim, ingin wisata, ingin apa, ya dari si fulan itu pasti mati karena ikut takdir yang umurnya 56 tadi. Tapi kalau ahli silaturahim dipanjangkan umur, ikut yang 67. Jelas ya? Jadi takdir itu ada yang bisa kita rubah, ada yang enggak. Nah, sedangkan sampai detik ini kan kita nggak tahu mana takdir yang bisa kita rubah, mana yang tidak. Makanya kita dianjurkan oleh ajaran-ajaran Rasul, ajaran Allah selalu hendaklah berikhtiar. Ikhtiar. Kalau belum pintar ya sholat tahajud, sholat hajat, minta pada Allah, berdoa, ya Allah berikanlah kemudahan untukku supaya belajar memahami pelajaran sehingga kita menjadi pintar. Kalau kita nggak tahajud, nggak sholat hajat, ya kita yang opsi yang pertama masih masuk ke kelompok yang bodoh. Tapi takdir itu bisa kita rubah, itu takdir yang mu'allaq, yang masih digantung oleh Allah. Jadi ada selalu itu. Makanya banyak hadis-hadis menunjukkan pilihan. Kalau kamu nggak begini, ya itu takdir Allah. Itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Tergantung kita. Nah, makanya ada istilah kata-kata ikhtiar. Masalah berhasil atau enggak, nanti kalau kita ikhtiar atau enggak berhasil, berarti itu sudah takdir Allah yang sudah tidak bisa kita rubah. Akhirnya kita lari ke tawakal. Tawakal itu ala Allah. Jadi itulah, jelas ya. Beda kan penjelasan kalian dengan irodah di kelas, beda ya? Ya beda jauh. Karena pengembangan penjelasan itu harus saling terkait. Nah, lari ke kitab taklim ta'al. Makanya orang jadi alim itu nanti penjelasannya bisa lebih detail. Karena apa? Lari. Oh berarti kalau kita belajar ilmu ilmu itu bukan untuk diri sendiri, la nafsi wahawahu. Contohnya ada orang ngasih gitu aja, berkembang kemana-mana. Oh ini bab irodah, lari ke hadis Nabi, silaturahim, memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Karena apa? Itu di sana ada takdir mu'allaq yang dua pilihan. Kalau ahli silaturahim ya umurnya sampai 67, tapi kalau kamu nggak mau silaturahim, kata Allah umurnya hanya 57, ya udah pilih yang mana? Pilih yang mana? Nah, ada penjelasan Rasul ini hendaklah kalian rajin silaturahim. Kalian milih yang nggak mau silaturahim, ya udah berarti takdir Allah yang berlaku umur yang 57. Jelas? Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Alhamdulillahil hamdan. Alhamdulillahil hamdan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahil hamdan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahi rabbil alamin.